Oke, bertemu lagi dengan Bu Lela anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian tengah semester genap kelas 2, tema 5. Ya, memasuki tema 5 muatan matematika KD 3.6. Kita lanjut langsung saja ke nomor 1. Jadi ada soal tinggi botol A 17 cm, tinggi botol B 35 cm. Tinggi kedua botol adalah, nah ini berarti nanti dijumlahkan ya nak ya. Botol A dan botol B dijumlahkan. Sehingga penyelesaiannya yaitu 17 cm ditambah 35 cm sama dengan 52 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A. Lanjut ke nomor 2, 3000 cm itu berapa meter? Nah, ingat-ingat nak, kalau centimeter ke meter itu naik tangga 2 ya nak ya. Jadi dibagi 100. Sehingga 3000 dibagi 100 yaitu 30 meter. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 3, satuan ukur cm disingkat dengan cm ya, sudah sangat jelas. Nomor 4, gambar yang ukurannya lebih panjang adalah nomor. Di situ sudah tertera ya nak ukuran masing-masing benda. Meja 90 cm, pulpen 25 cm, dan ikat pinggang 100 cm. Sehingga gambar yang paling panjang atau yang terpanjang adalah ikat pinggang ya. Ikat pinggang itu nomor 3, berarti opsinya adalah C. Selanjutnya nomor 5. Berikut benda yang dapat dihitung dengan 1 kali ukur penggaris. Nah, biasanya kalau penggaris itu kan paling panjang kalau biasa anak-anak pakai itu 30 cm ya nak ya. Jadi bisa disimpulkan kita cari benda yang panjangnya relatif pendek atau tidak sampai 30 cm ya. Otomatis itu berarti jawabannya yang pulpen, yang opsi C. Lalu nomor 6. 15 meter itu berapa sentimeter? Nah, berarti kalau dari meter ke sentimeter itu dikali 100. Berarti 15 kali 100 sama dengan 1500 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nomor 7, tinggi ayah 175 cm. Tinggi ibu 165 cm. Tinggi keduanya adalah, berarti dijumlah ya nak ya, 175 ditambah 165 yaitu 340. Jawabannya adalah B. Nomor 8, Ani memiliki 2 pita. Pita pertama panjangnya 200 cm. Pita kedua 300 cm. Ani memiliki pita berapa banyak? Berarti kita jumlahkan ya nak ya. Kita jumlahkan 200 cm ditambah 300 cm yaitu 500 cm. Nah, karena yang ditanyakan meter, kita konversi dulu. Dari cm ke meter berarti dibagi 100 ya. Ketemulah jawabannya 5 meter atau opsi C. Selanjutnya nomor 9. Fitri akan mengukur panjang papan tulis di kelasnya. Alat yang digunakan Fitri adalah, untuk mengukur panjang papan tulis itu relatif panjang ya nak ya. Yang paling tepat adalah menggunakan meteran saku atau opsi B yang tepat ya nak ya. Kalau yang nomor 10, benda yang dapat diukur dengan jangka sorong, berarti kita mencari benda yang berbentuk lingkaran ya, karena kalau jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Diameter itu dimiliki oleh benda yang berbentuk lingkaran. Jadi jawabannya adalah A. Ya, nomor 11, buku paket tema 5 diukur dengan penggaris dari angka 0 sampai angka 30. Berarti panjangnya berapa senti? Ya,
Jadi kalau kita setiap mengukur benda itu harus dimulai dari angka 0 ya nak ya. Nanti ujungnya angka berapa ya itu berarti ukuran sentimeternya. Kalau dari angka 0 sampai angka 30 ya berarti panjangnya 30 cm. Lalu nomor 12, dua jenis alat ukur panjang. Nah, ini yang paling sering kita pakai itu adalah penggaris dan meteran. Nomor 13, tentukan panjangnya dalam satuan cm. Jadi dari meter ke cm itu dikalikan 100 ya nak ya. 13A 7 meter, berapa cm? Berarti kita kalikan 100. 7 kali 100 adalah 700 cm. Lalu yang B 9 meter kalikan 100 adalah 900 cm. Nomor 14, panjang jam dinding di samping adalah berapa cm? Oke nak, kalau anak-anak melihat penggaris ya seperti ini, biasanya angka yang kecil itu yang menunjukkan cm, sedangkan angka yang besar itu menunjukkan inch atau inci ya. Jadi kita lihatnya adalah patokan yang kecil itu nak. Jadi itu adalah 20 cm ya nak, bukan 8 cm. Karena kalau 8 itu 8 inci. Nomor 15. Tentukan panjangnya dalam satuan meter. Dari cm ke meter berarti dibagi 100 ya. Kalau yang A 200 cm berarti 200 dibagi 100 menjadi 2 meter. Sedangkan yang B 600 cm dibagi 100 untuk jadi meter yaitu 6 meter ya. Jadi jawabannya adalah 2 meter dan 6 meter. Baik, kita lanjut ke muatan SPDP KD 3.1. Lanjutannya yaitu nomor 16. Gambar di samping terbuat dari, terlihat ya nak ya, itu adalah kain flanel. Jadi bukan kertas ataupun tanah liat. Nomor 17, kerajinan ketupat itu dibuat dengan teknik apa? Ketupat itu dari janur ya nak, atau daunnya tanaman kelapa. Jadi itu tekniknya adalah menganyam. Yang C. 18. Di bawah ini adalah alat menggambar gambar imajinatif ya. Berarti kita hanya butuh pensil, kertas, dan pensil warna A ya. 19. Salah satu ciri karya 3 dimensi. Nah, 3 dimensi berarti kita bisa melihat dari berbagai arah ya nak ya. Karena dia memiliki volume atau ruang isi ya. Nomor 20, gerabah termasuk karya seni berapa dimensi? Karena gerabah itu kita bisa lihat dari berbagai sisi ya nak ya. Dia juga punya ruang atau volume, berarti dia termasuk 3 dimensi. Jawabannya yang C. Nomor 21, gambar di samping adalah urutan membuat. Nah, itu ada juga tulisannya ya nak ya. Buat pilihan di atas meja, buat lempengan lingkaran sebagai alas, letakkan di atas lempengan, rapikan dengan menggunakan butsir. Biasanya ini vas bunga ya, ini dari tanah liat. Jawabannya A. Nomor 22, gambar di samping adalah langkah-langkah membuat ini gambar ketupat ya nak ya, bikin ketupat dari janur. Jawabannya berarti B. Nomor 23, untuk karya kerajinan di samping terbuat dari bahan alam, C yaitu vas bunga dari tanah liat. 24, karya imajinatif adalah karya berdasarkan dari kata imajinasi ya nak ya, berarti itu adalah khayalan, B. 25, di bawah ini yang termasuk contoh benda karya 2 dimensi, berarti dia hanya bisa dilihat satu arah ya nak ya. Jawabannya adalah yang A. 26, cangkang ketupat terbuat dari bahan alam yaitu tadi anak ya yang ada juga di soal sebelumnya, ketupat terbuat dari janur. 27, biji-bijian yang digunakan untuk menghias vas bunga adalah, nah jadi ini biji-bijiannya bebas ya nak ya, kalian bisa jawab biji
jagung, atau biji kacang hijau, biji bunga matahari, dan lain-lain. 28. Karya dua dimensi dapat dilihat dari satu sisi saja ya nak ya, atau dari depan, atau dari atas juga boleh ya. Yang penting hanya satu sisi. 29. Tuliskan dua barang bekas yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Pokoknya harus barang bekas ya nak ya, bisa kertas, kardus, botol, dan lain-lainnya. 30. Karya seni di samping menggunakan teknik. Nah ini tuh biji-bijiannya ditempel ya, berarti tekniknya adalah teknik menempel. Baik nak, sekian dari Bu Lela, kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.